Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hola Fitri Alfian, NIM 19030057 dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama mata kuliah umum kewirausahaan. Bicara masalah kewirausahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan berasal dari dua kata dasar, yaitu wira dan usaha, di mana wira yang berarti pejuang dan usaha yang berarti bekerja atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sehingga dapat disimpulkan kewirausahaan adalah suatu sikap mental seseorang didasari oleh kreativitas dan berdaya cipta untuk menciptakan sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai jual. Sedangkan seseorang yang terjun dalam dunia kewirausahaan dapat disebut dengan wirausahawan. Kewirausahaan tentunya sangat berperan penting bagi kehidupan kita, terutama bagi negara, di mana menurut PBB, suatu negara yang memiliki perekonomian yang mandiri adalah negara yang memiliki minimal 2% wirausahaan dari jumlah penduduk negara tersebut. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 0,42% jumlah wirausahawan dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 238 juta penduduk. Berbeda dengan negara yang memiliki perekonomian tinggi seperti halnya Amerika Serikat, mereka memiliki jumlah wirausahawan sebanyak 4% dari jumlah penduduk mereka. Dan negara tetangga seperti halnya Singapura memiliki 7% wirausahawan dari jumlah penduduk pada negara tersebut. Berbagai strategi diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahaan di Indonesia. Salah satunya dengan memasukkan mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan, terutama perguruan tinggi. Adanya mata kuliah kewirausahaan dimaksud untuk menambah wawasan terhadap dunia kewirausahaan kepada mahasiswa serta memotivasi mahasiswa agar ikut terlibat langsung dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Karena kita ketahui kebanyakan mahasiswa saat tamat dari perguruan tinggi berharap untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang bagus serta berpenghasilan tinggi. Akan tetapi dapat kita ketahui dunia pekerjaan sangat sulit bersaing. Hal inilah membuat kita harus merubah mindset pemikiran seorang mahasiswa, yaitu tidak harus menjadi pekerja tapi dapat membuka lapangan kerja. Dimana dengan hal tersebut pula kita juga dapat menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia. Dalam hal ini kita sudah berkontribusi dalam membantu perekonomian negara kita, dimana kita ketahui Indonesia saat ini masih belum stabil, perekonomian Indonesia masih belum stabil, salah satunya dikarenakan ketahanan sektor real yang lemah. Sektor real sendiri kita ketahui merupakan bagian perekonomian yang berhubungan dengan usaha dan bisnis. Untuk terjun ke dalam dunia kewirausahaan, tentunya kita harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan agar kita menjadi wirausahawan yang sukses dan berjaya. Adapun faktor yang pertama yaitu kemauan keras dan tekad yang kuat. Karena dengan kemauan dan tekad yang kuat dan yakin bahwa kita akan sukses, itu akan mendukung dan menjadi semangat untuk kita terjun di dunia kewirausahaan. Faktor yang kedua yaitu ilmu dan keterampilan atas usaha yang kita terjuni. Kemudian tentunya kita harus memerlukan modal yang cukup, terus memahami target pasar, serta saat kita telah melakukan bisnis kewirausahaan tentunya kita harus memiliki pelayanan yang baik. Kemudian jaringan yang luas. Apabila kita memiliki sikap baik, pasti kita juga memiliki jaringan yang luas sehingga itu dapat membantu usaha yang kita tempuh nantinya. Selanjutnya itu pemasaran yang efektif, dan tentunya adalah inovasi baru dan kreativitas, karena sesuatu yang memiliki kreativitas sangat dapat tertarik oleh masyarakat. Untuk menjadi wirausahawan,
Tentunya kita harus memiliki motivasi dan pandangan kita untuk menempuh usaha yang kita jalani. Salah satunya orang yang dapat kita motivasi, yang dapat jadi motivasi kita adalah seorang wirausahawan yang terkenal di Indonesia, yaitu Chairul Tanjung. Chairul Tanjung yang biasa dikenal dengan anak singkong merupakan seorang yang sudah banyak menempuh dalam dunia bisnis dan kewirausahaan. Dia terlahir dari keluarga yang berkecukupan, akan tetapi orang tuanya yang juga notabene sebagai pembisnis mengalami keberangkrutan, sehingga dia menjadi hidup sederhana dan pindah dari rumah mewah menjadi rumah yang sederhana di tepi kota. Saat akan memasuki perguruan tinggi, Chairul Tanjung diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, di mana dia tahu saat itu keadaan keluarga dia sedang terpuruk. Maka dia memutar kepala dengan kuliah sambil bekerja dengan berjualan dan membuka fotokopi di bawah tangga kampus. Saat kuliah, selain berjualan di fotokopi, dia juga sempat melakukan bisnis-bisnis lain, usaha-usaha lainnya. Akan tetapi dia sering mengalami kegagalan. Bagi Chairul Tanjung, kegagalan dalam berbisnis itu bukanlah neraka, tapi itu adalah hal yang biasa. Dengan kegagalan tersebut kita dapat menilainya dan tidak akan mengulanginya pada tahap yang selanjutnya, sehingga itu semua dapat menjadi jalan untuk kesuksesan bagi seorang pembisnis. Kita ketahui juga Chairul Tanjung kini menjadi orang nomor 5 terkaya di Indonesia dan masuki 1000 orang terkaya di dunia dan menempati posisi 568, di mana pada saat itu, tepatnya pada tahun 2019, kekayaan beliau sebesar 3,5 miliar US dollar. Kini beliau berada di jasa keuangan, media, retail, dan properti. Itu tadi materi dari saya tentang kewirausahaan, peranan kewirausahaan, serta faktor-faktor yang dapat membantu kita saat terjun ke dunia kewirausahaan, serta motivasi dari tokoh wirausahaan berjaya di Indonesia seperti Chairul Tanjung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.